Akan datang titik di mana kita tidak bisa mengembalikan yang telah hilang. Jika setiap orang acuh, maka pemandangan ini akan musnah dan berubah. Jika semua pohon ditebang dan eksploitasi alam semakin merajalela, maka paru-paru dunia akan merintih kepada cucu-cucu kita. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini adalah salah satu taman nasional yang ada di Pulau Sumatera ya, tepatnya di ujung Pulau Sumatera, yakni terletak di 3 provinsi. Ada Provinsi Lampung, kemudian Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sumatera Selatan. Di tahun 1935 pada saat itu Gubernur Hindia Belanda menetapkan kawasan kita sebagai kawasan Suaka Margasatwa Sumatera Selatan 1. Dan di tahun 1982 oleh Menteri Pertanian, kawasan kita ini ditetapkan sebagai Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dan di tahun 2004 UNESCO sebagai lembaga dunia pada saat itu menetapkan kawasan kita juga sebagai situs warisan dunia ya, atau THS, atau dengan singkatan Tropical Rainforest Habitat of Sumatra. Kemudian di tahun 2007 melalui surat keputusan Dirjen PHKA pada saat itu kawasan kita ditetapkan sebagai Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan hingga saat ini. Berdasarkan letak geografisnya, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan itu seluas 313.572,48 hektar yang terdiri dari 17 sektor, kemudian 4 seksi pengelolaan taman nasional wilayah dan 2 bidang pengelolaan taman nasional wilayah. Kemudian kalau berbicara satuannya itu memang sangat beragam di sini. Jadi ada sekitar 492 jenis burung, 154 jenis mamalia, 58 jenis reptil, kemudian 37 jenis amfibi, dan 53 jenis ikan. Itu untuk satuannya. Kemudian untuk tumbuhannya itu hampir ada 1000 jenis pohon yang ada di lokasi kita ini. Kemudian ada 62 jenis liana, 17 jenis bambu, 29 jenis rotan, 216 jenis anggrek, 5 jenis kantong semar, dan 222 tumbuhan bawah. Nah, selain itu di Taman Nasional kita juga itu adalah sebagai habitat dari 3 satwa kunci yang menjadi prioritas nasional ya. Yang pertama itu ada gajah Sumatera, yang kedua ada harimau Sumatera, dan yang ketiga ada badak Sumatera. Selain sebagai habitat dari berbagai macam satwa dan tumbuhan, kawasan Taman Nasional juga sebetulnya ada beberapa lokasi khusus yang dapat dikunjungi ya oleh wisatawan. Kita bisa melihat berbagai macam objek daya tarik wisata alam yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Sebagai contoh misalnya ada rafflesia, kemudian ada bunga bangkai, ada siamang, ada burung rangkong, dan sebagainya yang tentunya dapat dinikmati oleh pengunjung. Dalam perkembangannya kita tidak jarang menemukan wisatawan yang sering melakukan pencemaran. Maka pantang bagi seluruh masyarakat yang ingin berwisata itu untuk melakukan pencemaran di dalam kawasan Taman Nasional. Ini kami juga menghimbau dan kami melarang kepada siapapun yang berkunjung ke lokasi wisata di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan untuk menjaga keaslian dari objek yang ada di sini, karena bagaimanapun juga objek di sini memiliki keindahan yang seyogianya dinikmati dan dapat dilihat oleh semuanya. Dan ketika Taman Nasional ini baik, maka tentunya juga akan tidak menimbulkan bencana ke depannya. Karena bagaimanapun juga ketika hutan itu rusak, maka akan timbul berbagai macam bencana yang tentunya juga tidak kita harapkan bersama-sama. Sebagai contoh misalnya erosi, kemudian ada juga bencana banjir dan sebagainya. Pantang juga bagi siapapun yang ada di sekitar kawasan Taman Nasional untuk mengambil hasil di dalam kawasan tanpa adanya izin dari Taman Nasional. Kemudian dilarang juga untuk melakukan perburuan terhadap satwa yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan juga pantang untuk melakukan penebangan pohon di dalam kawasan. Dan kepada seluruh generasi pemuda yang ada di Indonesia dimanapun kalian berada, saya berpesan bahwa kawasan Taman Nasional kita ini kedepannya akan menghadapi banyak sekali tantangan dan ancaman.
tanpa adanya uluran tangan dan bantuan dari kawan-kawan sekalian yang nantinya akan meneruskan perjuangan dari kami di sini, tentunya kelestarian dari Taman Nasional tidak akan bisa kita capai di masa mendatang. Oleh karenanya, kepada generasi muda tetap semangat. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi penerus dari konservasi yang ada di Indonesia.